Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar masih pada tema 1 tapi sudah subtema 2. Di sini Bu Guru akan membuat rangkuman materi dari pembelajaran 1 sampai 6. Tumbuhan sahabatku kelas 6 subtema 2 masih pada tema 1. Hewan sahabatku. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari sama-sama. Subtema hewan sahabatku pada kesempatan kali ini masih akan memadukan beberapa muatan pelajaran, yaitu PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP. Dalam rangkuman subtema 2 hewan sahabatku ini akan menyajikan KD yang muncul pada subtema 2 hewan sahabatku untuk setiap mupel, yaitu muatan pelajaran. Pada PKN, yaitu KD-nya menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. IPA membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. IPS mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. SPDP memahami patung. Nah, itulah KD yang akan dibelajarkan pada subtema 2 hewan sahabatku yang akan dibelajarkan selama 6 kali pembelajaran. Rangkuman materi muatan PKN yaitu KD kompetensi dasar 3.1. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang begitu beragam. Keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia dapat kita lihat dari adanya perbedaan agama, suku, ras, golongan, pekerjaan, budaya, dan lain sebagainya. Perbedaan tersebut sejatinya bukan sebagai pemecah persatuan, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa ini. Jika terjadi ketidakharmonisan antar umat beragama, maka akan menjadikan bangsa ini mengalami perpecahan. Tentunya hal itu sangat tidak kita inginkan. Perbedaan justru menjadikan bangsa dan negara kita semakin kuat dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila yang terdiri dari 5 sila, di mana kelima sila tersebut terkandung nilai-nilai yang adiluhur yang patut kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini beberapa penerapan nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila yang patut kita perhatikan dan laksanakan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Silahkan kalian baca sendiri dari nilai luhur dalam sila pertama, nilai luhur dalam sila kedua, nilai luhur dalam sila ketiga, keempat, dan kelima. Rangkuman muatan bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.1.
Pada rangkuman subtema 2 ini, untuk muatan bahasa Indonesia, menyajikan sebuah contoh, sebuah informasi berkaitan dengan sebuah laporan yang disusun secara deskriptif. Nah, di sini bisa kalian lihat, ini adalah contoh paragraf deskriptif. Ya, paragraf 1. Kelelawar merupakan satu-satunya jenis hewan mamalia yang dapat terbang dengan menggunakan sayapnya. Seperti yang kita ketahui, kelelawar mencari makan pada malam hari. Kelelawar mencari makan saat malam hari karena kelelawar sangat sensitif terhadap dehidrasi atau kekurangan air. Oleh karena itu, habitat atau tempat tinggal kelelawar biasanya di gua-gua, alam terbuka atau di pepohonan. Jika siang hari, kelelawar akan tidur dengan bergelantung terbalik. Tugasnya untuk kalian yaitu tulis ide pokok dan simpulan atau kesimpulan dari laporan deskriptif di atas. Paragraf yang kedua yaitu bunga kantong semar indah. Kantong pada bunga ini berisi nektar, yaitu cairan manis bahan pembuat madu. Inilah yang menarik serangga sehingga hinggap di atasnya. Bibir kantong ini licin sehingga serangga akan terpeleset dan jatuh ke dalam cairan yang terletak di bawah kantong. Cairan inilah yang menghancurkan tubuh serangga. Selanjutnya, daun akan menyerap zat makanan dari tubuh serangga tersebut. Tugas yang selanjutnya yaitu tulis ide pokok dan kesimpulan dari laporan di atas. Rangkuman muatan IPA, kompetensi dasar 3.1. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu hewan bertelur, beranak, dan hewan bertelur serta beranak. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Ciri hewan ini tidak memiliki daun telinga dan tidak ada kelenjar susu di tubuhnya. Beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar adalah burung, ayam, bebek, ular, cicak, tokek. Hewan berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Hewan beranak memiliki ciri ada kelenjar susu dan daun telinga. Beberapa hewan tersebut yaitu ada kuda, kambing, sapi, kerbau, babi, dan anjing, dan lain sebagainya. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak atau bertelur dan melahirkan itu disebut ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada. Contohnya yaitu ular. Berapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya? Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Rangkuman muatan IPS kompetensi dasar 3.1 yaitu masih dengan negara ASEAN. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah
untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, ini adalah negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua yaitu Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Yang ketiga yaitu Indonesia, negara kita yang sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahunnya kemerdekaan ya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan juga keberagaman penduduknya yang kaya akan seni dan budaya. Kekayaan tersebut menjadi modal dasar bagi Indonesia untuk menjadi negara yang maju di Asia Tenggara. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Negara yang selanjutnya yaitu Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Negara selanjutnya Laos, itu bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Selanjutnya yaitu Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Negara yang selanjutnya yaitu Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk di sana adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu Singapura yang merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Negara selanjutnya yaitu Thailand. Thailand ini sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasil utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Negara yang selanjutnya, yang terakhir yaitu Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang penduduk pendukung lainnya
seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Rangkuman muatan SPDP kompetensi dasar 3.1. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat yang plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk tugas SPDP, buatlah patung dengan tema binatang. Bahannya boleh dari tanah liat atau plastisin. Tanah liat itu tanah lempung, kalau plastisin itu biasa kalian menyebutnya malem. Ya, jadi temanya adalah binatang, bebas membuat binatang apa saja. Sekian untuk rangkuman materi subtema 2 ini. Itu mencakup dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.